Shalom, tetap bangkit berdiri saudara sekalian. Shalom semuanya. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Mari saat ini kita datang ke hadiratnya. Mari kita bersuka di hadiratnya. Katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Mari kita bersuka oleh karena kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi kepujian kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Betapa dalamnya kasih Tuhan itu. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu.
dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikan setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku, indahnya, indahnya, oh Yesus Tuhanku, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Oh Tuhan itu begitu baik, silakan duduk saudara. Tuhan itu begitu baik bagi kita, amin. Dan luar biasanya setiap Dia itu hadir dalam hidup kita. Tuhan itu selalu perhatikan kita setiap waktu. Nah karena Tuhan itu perhatikan kita setiap waktu, maka di dalam setiap waktu itulah kita seharusnya hidup menyenangkan hati Tuhan, amin. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan ini kerinduan saya. Ya Tuhan ini kerinduan kami. Kami rindu untuk menyenangkan-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Setiap detik, setiap menit, setiap jam kehidupan kami. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana-Mu Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Serahkan hati kita. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Yang wanita saja katakan, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Amin Tuhan, ini kerinduan kami. Menjadi cemerlang Tuhan. Yang laki-laki katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Bersama-sama sambil bangkit berdiri. Menyenangkan-Mu,
senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Inilah kerinduan kami Tuhan, hanya itu kerinduanku. Mari sembah Tuhan kita tinggikan namanya. Haleluya, kami mencari-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya, inilah hidup kami Tuhan, kami mau Engkau pakai sebagai alatmu Tuhan. Sempurnakan kami Tuhan, agar kami menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Menyenangkan hatimu itulah kerinduan kami ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa itu pun menjadi kerinduan Engkau untuk selalu menyertai kehidupan kami.
Dan kami tahu Tuhan, bahwa firman-Mu itu selalu membimbing kami, menyertai kami, apapun yang kami lakukan, kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya setiap firman yang ditaburkan itu tertanam di hati kami dan dapat tumbuh dan berbuah dengan lebat, sehingga hidup kami semakin hari menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kepada hambanya. Shalom. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadat hari Minggu ini. Saya akan berbicara perihal kesehatan keuangan. Dan kalau saya bertanya, siapa yang merasa keuangan pribadinya sudah sehat? Atau keuangan keluarganya sudah sehat? Banyak orang menjadi ragu. Bahkan banyak orang berkata, waduh, keuangan saya belum sehat. Apa sih sebenarnya makna kesehatan keuangan? Kesehatan keuangan itu apabila seseorang merasa hidup berkecukupan, tidak bergantung pada jumlah kekayaan atau uang. Nah, itu orang baru merasa keuangannya sehat. Tidak bergantung pada jumlah berapa duit kita, berapa harta kita. Beribadat itu bukan untuk mendapatkan keuntungan atau materi atau harta benda. Banyak orang berpikir begitu. Tetapi keuntungan rohani, yaitu rasa hidup cukup, rasa puas, rasa berbahagia. 1 Timotius pasal 6 ayat 5 sampai 8 berkata begini. Percekcokan antara orang-orang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu ialah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi di sini kita melihat, saudara-saudara, ada percekcokan, kata ayat yang kelima. Ya, ada percekcokan satu pihak, ibadat itu membawa keuntungan materi. Lain pihak enggak bergantung sama materi. Yang penting rasa cukup, bukan jumlah, tapi hati kita yang merasa cukup. Kemudian dalam ayat 7 dikatakan tadi, ya, bahwa orang itu memikirkan harta-harta dunia. Tetapi kita mesti ingat, kita datang tanpa membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Ayub pernah berkata tatkala hartanya semua habis, dan terkata anak-anaknya 10 anaknya mati seketika. Dia menangis, dia sedih, dirobekkannya pakaiannya, dirobekkannya jubahnya, tapi ucapannya tetap positif. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku juga kembali. Di situ kita melihat kerelaan hati. Memang kita tidak membawa apa-apa masuk ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak membawa apa-apa pula ketika kita pulang. Jadi ayat 8 menunjukkan supaya kita hidup asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu maknanya supaya hidup kita itu berpada dengan yang ada. Kita bersyukur senantiasa. Sebab kita menerima segala sesuatu gratis. Saking limpahnya anugerah Allah.
kita jadi tidak berterima kasih kepada Tuhan. Coba bayangkan Allah memberikan air cukup limpah. Berapa harga air? Tidak kita hitung. Tidak terhitung. Berapa pula harga daripada udara gratis ambekan kita setiap saat. Berapa pula harga api sehingga kita dapat menikmati kepuasan dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya ayat selanjutnya kita melihat dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10. Banyak orang menyimpang dari iman dengan mengejar kekayaan, mengejar uang dan kepuasan duniawi. Ini gaya hidup duniawi. Tanpa menyadari bahwa gaya hidup yang demikian itu yang menyimpang sehingga mereka tidak menikmati hidup. Kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ingat, uang bukan akar segala kejahatan, tapi sikap cinta uang itulah. Hati yang cinta harta, benda, materi, uang, serakah, itu yang akar dari segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini firman Tuhan demikian. Jadi hidup yang menyimpang ini, sudah sekalian, sungguh-sungguh inilah mengejar harta, mengejar kekayaan yang dicari orang. Banyak orang berpikir berbahagia itu kalau kita bisa memperoleh sebanyak-banyaknya harta di bumi ini. Ini pikiran orang, sudah sekalian. Ya, yang kedua, kita berbahagia kalau kita bisa mendapat kesenangan apapun di alam dunia ini. Ini yang disebut hedonism, ya, mengejar harta dunia. Dan itu sebabnya kita lihat ayat tadi mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan akhirnya ayat 17 mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, bukan main. Oh, banyak orang meyakini bahagia diperoleh mengejar harta, benda, materi, dan mengejar kesenangan dunia, tanpa mereka sadar bahwa dunia ini akan lenyap. Ya, itu sebabnya di tengah pengejaran akan materi ini, manusia berlomba-lomba mengejar harta, mengejar kesenangan dunia, ya, dan lebih daripada itu mencari kemuliaan. Berlomba-lomba, bersaing-saing untuk mencari siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih terhormat. Lebih daripada itu timbul pula virus mental. Dalam pikiran kita lebih daripada virus COVID adalah virus mental. Cari kemuliaan, cari hormat. Lama-lama gila hormat, lama-lama gila sungguhan. Waduh, saudara tidak lihat di televisi itu bintang-bintang film, bintang-bintang penyanyi, ada yang cantik, jelita, tinggi semampai. Aduh, jalannya lemah gemulai, nyanyiannya indah,
orangnya cantik jelita, suaminya kaya raya, tapi tidak juga cukup puas. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Apa yang dicarinya? Yang dicarinya apa? Itu sebabnya kita lihat, saudara sekalian. Kita lihat, ya, dia akhirnya berurusan dengan polisi, ditangkap, pengadilan negeri. Suaminya orang terkaya di Indonesia ini. Paling cantik, paling kaya. Tapi akhirnya ditangkap polisi karena mengejar bayangan. Karena mengejar bayangan itu tidak ada lagi yang lebih. Mereka terlibat dalam narkoba. Dan disitulah mereka hancur. Mereka ditangkap polisi. Aduh, kasihan sekali. Saudara-saudara, nah tapi kita sekarang harus belajar dari firman Allah. Kita harus kembali kepada sumbernya. Sumber dari segala sumber. Kita lihat sumbernya apa? Hati kita harus mengejar sumber. Kecukupan itu bersumber sesuai dengan Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain daripada di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus adalah sumber segala sumber. Tidak ada nama lain. Jadi kalau kita mau mencapai kecukupan, ya, yaitu kesehatan keuangan, kita harus membarui cara berpikir kita. Kita harus membarui sikap hati kita dengan mengejar sumber kecukupan itu sendiri. Harta dunia adalah sementara. Hidup kita semua sementara. Yang kekal itu adalah Allah Tuhan yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Dan itu sebabnya dikatakan tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa selamat kecuali dalam Yesus Kristus. Bahkan dalam Yohanes 10 ayat 9 dan 10 pun dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dahsyat. Ya, akulah pintu. Akulah pintu, barang siapa melalui aku, ia akan selamat. Ia masuk keluar dan menemukan padang rumput. Ini pintu itu adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Nah, selanjutnya kita melihat, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu bukan harta dunia, kesenangan dunia. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman itulah kebenaran. Itu cari di dalam firman. Maka semuanya bukan akan ditambahkan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa keperluan Anda di dunia sampai di akhirat, itu ditambahkan Tuhan kepada kita. Semuanya. Inilah firman Allah kepada kita. Nah, itu sebabnya usaha kita itu terus sia-sia. Sekarang kita melihat mengapa usaha manusia itu sia-sia. Ya, ada 3 jenis sikap hati. Ya, yaitu hati iblis itu hanya mengambil, ya, menuntut. Akhirnya, ya, manusia itu binasa. Hati Tuhan sebaliknya. Memberi, bahkan memberi sampai kekal. Tapi hati manusia ada di antara itu.
Manusia itu mengambil juga seperti iblis, mengambil banyak-banyak. Tapi kalau memberi dikit, sedikit, bahkan tidak memberi apa-apa. Itu hati manusia yang kikir. Ini yang merusak hati manusia. Ya, ini yang merusak itu adalah seolah-olah hati manusia itu seperti kaleng yang bocor. Jadi kalau kaleng itu bocor, maka kita melihat apapun kalau kita isi tidak bisa. Sudah tidak bisa. Kaleng bocor itu ya terus diisi apapun kosong juga. Diisi apapun kosong juga. Ya. Itu sebabnya kita itu mesti memperbaiki kaleng yang bocor itu lebih dulu. Kita melihat satu kisah yang hebat, saudara sekalian. Satu hari saya membaca sebuah renungan siang. Dalam buku renungan ini, saudara, saya menemukan satu artikel yang luar biasa yang berbunyi begini. Indonesia penyebab kekalahan Napoleon. Napoleon itu raja dunia. Tapi bagaimana Indonesia yang menjadi penyebab kekalahannya? Dalam satu perang pada bulan Juni 1815, peperangan Waterloo yang terkenal itu, yang menentukan nasib Napoleon Bonaparte dari Prancis itu, apakah bisa berkuasa terus, maka terjadilah pasukannya itu dikalahkan oleh gabungan antara Belanda, Inggris, dan Jerman. Kekalahan di Waterloo itu menghancurkan dia. Apa sebab terjadi kekalahan Napoleon? Itu oleh karena Indonesia katanya. Waduh, saya heran. Indonesia, ya, karena pada waktu itu terjadi letusan gunung yang besar di Pulau Sumbawa, sehingga pulau itu hancur lebur. Itu Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, sehingga asap vulkanik itu 43 meter menjulang tinggi. Biasanya asap vulkanik cuma 1.000-2.000 meter. Ini 43.000. Sehingga debunya seluruh dunia ini kena sampai juga di Eropa. Dan itu menentukan iklim dunia. Sehingga dunia Eropa itu tidak mengenal musim panas. Dingin, gelap, hujan. Ya, kehidupan di Pulau Sumbawa mati. Dan itu sebabnya pasukan Napoleon Bonaparte tidak bisa berperang, ya, karena becek, karena gelap. Napoleon ingin menata pasukannya, menunggu besok, besok ganti besok, tetap gelap. Dan akhirnya Inggris di bawah pimpinan Jenderal Wellington mengalahkan Napoleon. Ditangkap, dibuang ke Pulau Elba, Saint Helena di Pulau Elba. Di sanalah dia mati akhirnya. Itu sebabnya judulnya dikatakan Indonesia penyebab kekalahan Napoleon. Sebenarnya tidak betul. Itu adalah akibat letusan Gunung Pandora. Iklim rusak. Jadi yang menyebabkan kekalahan itu adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang membuat letusan Gunung Pandora. Bukan Indonesia. Jadi ini bagi orang yang bandel itu, coba bayangkan, seluruh dunia dia mau taklukkan. Eropa itu banyak sekali bangsa-bangsa, Jerman, Perancis, Belanda, Belgia, Rusia, ya, Yugoslavia pada waktu itu, kemudian Portugis, kemudian Monaco, Italia, ya, dan lain-lain sampai Yunani.
Dia mau taklukkan semua. Ini kan ambisinya orang gila. Sombongnya bukan kepalang. Tapi akhirnya dia berkenalan dengan Tuhan. Melalui letusan Gunung Pandora. Pandora itu, dia sudah sekalian dikalahkan dan terbuang sampai mati di Pulau Elba, Saint Helena. Nah, karena itu kita harus mengubah hati yang sombong ini. Hati yang bertentangan dengan firman Tuhan. Cara mengubahnya adalah sesuai apa yang dikatakan Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dunia hidup, manusia hidup untuk minta. Sekarang kalau hati kita mau berubah, beri. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Beri. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini firman Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa dalam hidup kita kalau kita mempunyai hati yang memberi. Coba pikir, apa hati kita suka memberi atau hati kita suka menuntut manusia lain, menuntut Tuhan memberkati kita. Saya mau tanya, apa kita sudah memberi kepada Tuhan? Ini cara membalik hati kita supaya hati kita ini waras, ya. Sebab Lukas 6 ayat 38 juga menyatakan, berilah dan kamu akan diberi. Ini satu perintah positif. Kalau manusia bilang, beri aku, maka aku akan memberi. Tapi firman Tuhan berkata, beri dulu, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncangkan, yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Coba, kamu menakarnya sekaleng, maka akan kaleng itu juga akan dipadat-padatkan, digoncang-goncang, dibalaskan kepadamu. Kalau kalengnya besar, kamu juga dapat besar. Kalau kalengnya kecil, kecil. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepadamu. Karena itu belajar memberi yang besar. Beri kepada Tuhan. Beri kepada sesama manusia. Sampai hati kita itu terbalik. Dari hati yang suka mengambil. Seperti niru iblis. Menjadi hati Tuhan yang suka memberi. Dan di situ kita melihat. Hati kita mendapat sukacita. Seperti yang dikatakan Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 di sana dinyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberi contoh, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara mau berbahagia? Saudara mau puas? Saudara mau merasa cukup? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita menerima terus, lama-lama jiwa kita jadi pengemis, dihina orang, merasa hina, pesimis, bergantung. Tapi kalau kita memberi, maka kita itu ya sukacita. Sebab kita bermanfaat. Jangan memanfaatkan orang lain, tapi jadikan diri kita manfaat bagi orang lain. Ini firman Tuhan. Kalau demikian, maka sukacita kita itu dibaharui dari hati yang kosong, terus-terus menuntut, hati yang kosong, terus-terus menuntut, lalu kemudian menjadi hati yang memberi, rasa cukup, puas. Inilah yang benar, saudara sekalian. Nah, rasa cukup, inilah kepuasan hidup. Firman Allah dan Roh Kudus itu membarui hidup kita. Mendapat kebenaran, kemudian damai sejahtera dan sukacita ilahi.
itu rumus kerajaan sorga. Ada dalam Roma 14 ayat 17 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan dunia ini makan, minum, kawin, mengawinkan. Ini kerajaan dunia. Terus, tetapi kerajaan Allah bukan soal makan, minum, kawin, mengawinkan. Tapi soal kebenaran. Kalau kita berdiri dengan benar atas firman Tuhan, maka dalam hati kita ada satu berkat yang luar biasa, namanya damai sejahtera. Dan lebih daripada damai sejahtera, sukacita. Jadi ini bertingkat-tingkat. Lakukan kebenaran. Terus proses. Maka sesudah kebenaran, datanglah damai sejahtera. Meningkat ke damai. Dan damai sejahtera terus datanglah sukacita. Damai, kebenaran, damai, sukacita. Ini kerajaan sorga. Kalau sukacita itu, ya kita nggak merasa kekurangan apa-apa lagi. Sebab Tuhan itu sudah memberikan kita rasa cukup, rasa puas. Dan inilah yang disebut bahwa hidup kita cukup. Keuangan sehat. Tidak merasa kurang lagi. Kurang. Seperti dunia rasakan. Tapi berkecukupan. Damai sejahtera, sukacita senantiasa. Lalu kita memandang keuangan kita sehat selalu di dalam Dia. Inilah kesehatan keuangan. Demikian kita akan hidup di dalam dunia ini, tapi rasanya seperti di dalam surga. Amin. Tuhan memberkati. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Yang diadakan pada Kamis 22 September jam 7.30 malam. Live on YouTube, channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rudin Adi Abraham. Kuat dalam Tuhan, bagian ketiga. Sembah Kau Yesus selamanya. Shalom saudara, terima kasih sudah beribadah bersama kami di tempat ini. Kami berharap saudara bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah, kami senang saudara bisa bergabung bersama dengan kami. Ibadah onsite GBI Bethel Harapan Indah diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Ibadah online juga bisa saudara ikuti pada pukul 6 pagi melalui YouTube GBI Bethel Harapan Indah. Kami juga mendorong saudara untuk bertumbuh melalui kegiatan mingguan di gereja ini. Menara Doa Pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa Malam Mujizat diadakan secara onsite setiap hari Kamis minggu kedua, ketiga, dan keempat pukul 19.30 di gereja lantai 2. Konser Doa Malam Mujizat setiap Kamis di minggu terakhir pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak yaitu ibadah Bethel Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Bagi generasi muda, mari ikuti onsite service Bethel Youth dan Bethel Teens yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Bagi saudara kaum dewasa muda, mari ikuti ibadah yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kaum wanita bisa mengikuti Komsel Bethel Women Fellowship setiap hari Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 11 siang di gereja. Tidak lupa, kami mendorong Anda untuk bertumbuh dalam komunitas dengan bergabung di dalam BICOM, Bethel Community. Kami berdoa, saudara senantiasa bertumbuh dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami tunggu kedatangan saudara minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita, imani bahwa Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Mari biarlah kita pulang dengan menjadi berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri dalam hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari hari ini Tuhan, hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat memulai minggu yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.